Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Taib, sebelum kita melanjutkan kajian kita ingatkan ke semua yang berada dalam Zoom ini untuk bisa menonaktifkan mic-nya. Taib. Kajian kita pada siang ini adalah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab yang merupakan adalah Khalifah Rasyidin yang kedua. Beliau adalah orang yang pertama dipanggil dengan gelar Amirul Mukminin. Para sahabat memanggil Abu Bakar Siddiq dengan Khalifatul Rasulillah. yakni khalifah itu artinya adalah pengganti Rasulullah. Lalu setelah Umar menjabat, karena ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq menjabat sebagai khalifah atau menjabat khilafah, maka beliau dipanggil adalah Umar sebagai khalifati Rasulullah SAW. Ini pengganti dari pengganti Rasulullah SAW. Nanti kalau datang lagi khalifah berikutnya gimana lagi tuh? Khalifati Rasulullah. Datang lagi yang keempat, khalifati Rasulullah. Panjang. Maka sepakatlah para sahabat untuk merubah namanya dengan gelar Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin. Dia adalah secara umum, Umar bin Khattab adalah salah seorang dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah. Dia adalah salah seorang dari yang diberi kabar gembira untuk masuk surga. Dia merupakan dari ulama sahabat dan orang-orang yang zuhud dari sahabat. Dan beliau adalah orang yang pertama mencetuskan atau mempraktikkan tanggal Hijri. Ya, tanggal Hijri. Itu adalah secara umum tentang siapa dia adalah Umar bin Khattab. Dari beberapa poin kita akan pelajari insyaallah taala tentang Umar bin Khattab. Pertama adalah nasabnya. Umar bin Khattab, Umar putra dari Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qart bin Ruzaj bin Ruzah bin Adi bin Ka'ab bin Du'ay. Antara Nabi dengan Umar berkumpul kakek mereka itu di Ka'ab. Ya, disitulah pertemuan antara nasabnya Umar dengan nasabnya Muhammad bin Abdullah Rasul Islam.
yakni Rasulullah SAW. Ibu dari Umar namanya adalah Hantamah binti Hisham al-Makhzumiyah. Dia adalah saudari Abi Jahal. Ya. Jadi Umar ini adalah anak dari saudari Abu Jahal. Ini mungkin host bisa mengkontrol ya. Langsung tolong dibikin di apa? Setelannya ya. Siapa yang masuk sudah langsung di mute gitu loh. Ya. Jadi supaya tidak mengganggu kita semua, termasuk saya juga tidak terganggu jadinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi Umar bin Khattab adalah anak dari saudari Abu Jahal. Ya. Dia diberi laqab sebagai Faruq. Ya, Faruq. Faruq itu yakni pembeda. Ya. Karena dia yufarriqu bainal haqq wal batil. Dia membedakan antara hak dengan yang batil. Dan dia tidak takut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun celaan orang, dia jalan terus. Kata istilah, biarlah kafilah tetap berjalan, anjing tetap menggonggong, kafilah tetap berlalu. Gitu. Jadi dia tidak menghiraukan, tidak takut dengan celaan-celaan orang yang suka mencela. Kunyahnya adalah Abu Hafs. Kunyahnya adalah Abu Hafs. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an masuk Islam pada bulan Dzulhijjah pada tahun ke-6 dari kenabian. Pada saat itu dia adalah berumur seorang anak, seorang pemuda yang berumur 27 tahun. Sedang muda-mudanya. Ya. Setelah Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW, masuk Islam 3 hari. Jadi setelah 3 hari Hamzah masuk Islam, ya, Umar masuk Islam. Tertibnya, urutannya di dalam Islam itu adalah orang yang ke-40. Ya. Berarti pada zamannya Umar masuk Islam, dia adalah orang yang ke-40. Dan Nabi SAW mengatakan berkenaan dengan Islamnya Umar, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ya, ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah seorang laki-laki yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Benda Abu Jahal, Amr bin Hisham. Ya, berarti ini adalah siapanya? Dia adalah pamannya, ya, atau khal, ya, pamannya, mamaknya, karena ibunya adalah saudari dari Amr bin Hisham. Hijrah beliau ke kota Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ya, ketika dia masuk Islam di bulan Dzulhijjah pada tahun ke-6 kenabian, dia sudah berdakwah. Pada saat itu dia berumur 20
atau dalam mengatakan lagi 26. Ya, setelah masuk 40 orang dari sahabat Nabi masuk Islam. Umar masuk Islam karena rasa ta'assub. Ya, hamiyah. Lalu setelah dia masuk Islam, dia sangat pengen keislamannya itu tersebar di kalangan kaum Quraisy. Jadi tidak sembunyi-sembunyi masuk Islamnya. Dia sebarkan semuanya. Maka dalam hal ini, ya, di mana dia awal, sebelumnya dia mau memerangi Islam. Subhanallah, dia masuk Islam, dan dia berusaha, ya, dengan masuk Islam dia itu, semua orang mengetahui dia masuk Islam. Maka bertambahlah kebencian orang-orang Quraisy, ya, kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, sehingga ya, kaum muslimin berhijrah ke Madinah karena ingin pembelaan terhadap atau menjaga agama mereka dari gangguan orang-orang musyrikin. Para sahabat ketika dia hijrah ke Madinah, mereka dengan sembunyi-sembunyi, takut ketahuan. Namun ketika ya, dimatikan aja, Ustaz Jani. Mic itu matikan aja. Oke. Biar tidak memantul. Ya. Baik. Jadi para sahabat masuk Islam, mau pergi hijrah itu diam-diam. Tapi Umar ketika dia ingin hijrah, malah dia terang-terangan, dia pakai pedangnya, ya. Kemudian dia datang ke Ka'bah, dia tawaf di Ka'bah 7 keliling. Kemudian dia mendatangi makam, yakni makam Ibrahim, kemudian dia salat, ya. Kemudian dia berani menantang para kaum musyrikin. Di kumpulan kaum musyrikin dia berbicara. Apa katanya? Man arada an yathqila ummahu au yaitamma au yaitam waladahu au yurmilu zawjatahu falyulqini wara'a hadzal wadi. Ya, dia bilang begini, siapa yang pengen ibunya kehilangan anak atau anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, maka hendaklah hadang saya di belakang lembah ini. Ya, dia betul-betul terang-terangan dia berangkat menuju hijrah, dan begitu gagahnya Umar dan semuanya takut. Nabi SAW juga mengatakan tentang Umar, bagaimana beraninya Umar, bahwa syaitan takut dengan Umar. Kalau seandainya syaitan apabila Umar melewati satu lembah, syaitan cari jalan yang lain untuk tidak ketemu dengan Umar. Ya. Ketika sampai di Madinah, di awal-awal Nabi SAW mempersaudarakan orang Muhajirin dengan Ansar. Nah, Nabi SAW
mempersaudarakan Umar dengan Utbah bin Malik. Ya, ada yang mengatakan beliau dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Afra. Dan beliau memiliki dalam kehidupannya ada yang lain yang ketika dia Mekah tentu akan berubah kehidupannya di Madinah, berbeda dengan apa yang dia lakukan pada waktu di Mekah. Terjadi perubahan yang signifikan. Maka di Mekah dia melalui kehidupannya dari sisi yang lain yang berbeda, ya, dari kepribadian Umar. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala memiliki peran yang sangat, ya, yang sangat menonjol di dalam kehidupannya secara umum di kota Madinah. Kemudian kejadian yang lain yang bisa kita lihat adalah khilafah Abu Bakar. Jadi, kehidupan dia di Umar hidup bersama Nabi SAW, ya. Kemudian setelah wafatnya Nabi, maka muncullah khilafah Abu Bakar. Ketika Nabi SAW meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 632, yaitu 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, maka dibaiatlah Abu Bakar Siddiq, ya, dan kaum muslimin, orang Muhajirin dan Ansar, ya, selamat dari ujian yang pertama, ya, setelah wafatnya Nabi SAW. Apa selamatnya ujian pertama? Ujian siapa yang akan menjadi pemimpin. Terjadi pertamanya, ya, kujang ganjing. Orang Ansar merasa dia adalah yang berhak untuk menjadi khalifah karena dialah yang yang membantu Nabi, kemudian membela Islam, memberikan tempat untuk orang Muhajirin, dan orang Muhajirin merasa mereka adalah lebih berhak. Nah, hal ini bisa kita kaji di dalam kitab Al-Imarah dalam Sahih Muslim. Ya, akhirnya, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan Abu Bakar Siddiq menyampaikan hadis Nabi SAW bahwa manusia ini atau Arab ini mengikuti Quraisy. Maka dengan saling menghormati dengan dasar musyawarah, ya, syura antara mereka, yaitu merupakan pilar-pilar Islam, pondasi-pondasi Islam, ya, maka mereka bermusyawarah, akhirnya sampailah kepada pembaiatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Maka mereka sudah berhasil membawa kapal mereka ini kepada pantai keselamatan dan pantai keamanan. Ya. Dan ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dia memiliki sikap yang jelas, ya, yang menjelaskan tentang bagaimana sikap yang sebenarnya. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, ya, ketika dia sudah dibaiat, dia berbicara di tengah kaum muslimin. Apa katanya? Ya ayyuhan nas, inni qad ulitu alaikum. Wahai manusia, aku sungguh telah ditunjuk untuk memimpin kalian. Walastu bi khairikum.
Tapi aku ini bukanlah orang yang terbaik. Fa in ahsantu fa'inuni. Ini prinsip-prinsip nih. Jika aku ini benar, bantu aku. Wa in asa'tu faqawwimuni. Kalau seandainya aku keliru, luruskan aku. Ya, yakni rudduni anil isa'ah. Tolak aku, jauhkan aku dari berbuat yang tidak baik. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Abu Bakar mengatakan kejujuran itu adalah amanah. Kebohongan itu adalah khianah, pengkhianatan. Wad-dha'ifu fiikum qawiyyun 'indi hatta akhudhu lahu haqqah. Orang yang lemah di tengah-tengah kalian adalah orang yang kuat menurutku sampai aku berikan haknya. Wal qawiyyu dha'ifun 'indi hatta akhudhu minhu al-haqqa insyaallah taala. Dan orang yang kuat dia adalah orang yang lemah menurutku sehingga aku bisa mengambil darinya hak insyaallah taala. Lalu dikatakan la yada' ahadun minkum al-jihad. Jangan salah seorang di antara kalian meninggalkan jihad. Fa innahu la yad'u qaumun illa darabahu Allahu bidzul. Sesungguhnya tidaklah ada kaum yang meninggalkan jihad kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kehinaan. Wala tasyi'ul fahisha fi qaumin qat illa 'amahu Allahu bil bala. Tidaklah kekejian, fahisyah, perbuatan zina tersebar pada satu kaum kecuali Allah Subhanahu wa taala meratakan mereka dengan al-bala, dengan ujian. Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulah. Taati aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Fa idza 'asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum. Jika seandainya aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan bagiku atas diri kalian. Faqumu ila salatikum yarhamukumullah. Maka bangkitlah kalian untuk mengerjakan solat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Ini adalah perkataan Abu Bakar Siddiq ketika setelah dibaiat. Ya. Maka Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sungguh telah mulai nampak bersebar pada tahun ke-6 Hijriah. Ya. Setelah kalahnya Hawazin. Ya. Kemudian Thaqif, yaitu Bani Thaqif, yaitu di perang di perang Hunain, ya. Kemudian mulailah nampak Islam itu di negeri Arab. Mulailah berdatangan delegasi-delegasi dari Arab kepada Nabi SAW menampakkan Islam mereka. Ya, dan hal itu terjadi pada tahun ke-9 dari Hijriah. Nah, Umar bin Khattab menjadi khalifah, ya, menjadi khalifah kaum muslimin. Umar bin Khattab merupakan contoh penguasa, contoh penguasa yang spesial, ya, yang satu-satunya yang luar biasa, yang mana dia merasa tanggung jawab yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan umatnya. Ya. Dan beliau ini Umar adalah contoh yang nadir, contoh yang jarang ditemukan dalam kezuhudannya, di dalam kewaraannya, di dalam ketawaduannya, di dalam merasakan beratnya tanggung jawab di dalam pemerintahan. Betul-betul dia rasakan. Sehingga dia bekerja dengan semaksimal mungkin.
Ya, sehingga Umar bin Khattab keluar pada malam hari ya, untuk meninjau, memantau kondisi kaum muslimin. Dia selalu mencari-cari, ya, melihat kebutuhan-kebutuhan dari rakyatnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan amanah kepada pundaknya. Begitu Umar, karena dia merasa ini tanggung jawab, ya, tanggung jawab yang besar yang harus dihadapi. Nah, sehingga ada sebuah kisah yang luar biasa, ya, yang dimana kisah menunjukkan akan perasaan seorang yang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ya. Ketika dia pada malam hari pada di Madinah, ternyata dia dengar di suatu khemah, mendengar adanya keluhan seorang perempuan di satu tempat. Ketika dia mendekati kemah itu, dia melihat ada seorang laki-laki yang duduk, ya. Lalu dia dekati. Ini pada malam hari ini, dia dekati. Kemudian dia bersalam kepadanya. Lalu dia tanya, kenapa? Ada rintihan dari istrinya. Ya, ternyata diketahui bahwasanya ini orang adalah datang dari Badu, orang pedalam atau orang Arab Badui yang datang. Dan bahwasanya istrinya ini sedang mules karena ingin melahirkan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Ya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pada saat itu dia pergi ke rumahnya. Ya. Lalu dia mengatakan kepada istrinya, Ummu Kulthum. Ya, Ummu Kulthum ini siapa? Ini adalah anak dari Ali bin Abi Thalib. Jadi anak Ali bin Abi Thalib, Ummu Kulthum, ya, itu dinikahi oleh Umar. Lalu apa katanya? Umar mengatakan kepada istrinya ini, halaki fi ajrin saqallahu ilaiki. Tidakkah engkau pengen pahala yang sedang digiring oleh Allah kepadamu? Faqalat ma huwa? Qala imra'atun gharibatun tamkhudu wa laysa indaha ahadun. Seorang perempuan yang sedang mulas untuk melahirkan tapi dia tidak punya seseorang pun yang bisa membantunya. Qalat na'am in syi't, ya, fantalaqat ma'ah. Dia katakan iya, jika engkau berkenan. Lalu dia berangkat. Coba lihat nih, bagaimana seorang istri ikut dengan perasaan suaminya dan dengan tanggung jawab suaminya. Ya, ada rasa keikutsertaan seorang istri terhadap tanggung jawab suaminya. Ya, dia adalah istri khalifah. Ini adalah salah seorang dari istri-istri khalifah. Ya, karena Umar bin Khattab tidak hanya punya seorang istri, tapi ada beberapa istri yang insya Allah akan kita sebutkan nama-nama istrinya. Ya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala membawa istrinya ini, lalu sang istri ini membawa kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, ya, dari makanan, ya, dari gandum dan makanan yang lain. Lantas Ummu Kulthum, istrinya Umar bin Khattab, mendatangi wanita tersebut. Ya. Lalu Umar pergi menghidupkan api. Ya. Sehingga api pun ketika dia menghidupkan api itu, asap itu masuk ke celah-celah
jenggotnya Umar. Sementara orang tadi melihat kepada Umar dengan merasa takjub. Ya. Dia tidak tahu sama sekali siapa ini orang. Ketika istrinya sudah melahirkan, lalu Ummu Kulthum dia memanggil, meneriakin, artinya memanggil dengan senang. Apa katanya? Umar ya Amirul Mukminin, bashir sahibak bi ghulamin. Katanya, wahai Umar, berikan kabar, wahai Amirul Mukminin, berikan kabar gembira kepada temanmu itu, yakni kepada bapaknya ini, dengan lahirnya anak. Dalam saat itu, si laki-laki mendengar ucapan istrinya Umar, Ummu Kulthum, ya, lalu dia mulai mundur di hadapan laki-laki itu, ya, mundur dia. Ini siapa ini? Ini bukan orang-orang biasa, ya. Wa huwa yaqul, lalu dia mengatakan, dia mengatakan, kul waihak, fa innaka qad saharta al-lail. Ya. Oh iya, sebelumnya ya. Waqad akhadhahu haibatu wad-dahsyah. Jadi dia mundur, dia melihat, tentu otomatis dia ketika mengetahui ini adalah Umar, dia merasa kagum dan merasa segan, ya. Mereka segan. Lalu Umar memberikan ketenangan kepadanya, ya, nggak usah, ya, diberikan ketenangan kepadanya dari rasa segannya tadi. Lalu Umar memberikan makanan, ya, kepadanya. Kemudian suami ini memberikan makanan kepada istrinya dan untuk memberikan kepada menyuapkan kepada istrinya yang baru melahirkan itu. Nah, lalu dia letakkan makanan. Ya, thumma qama wada'a syai'an min at-ta'am baina yaday rajul. Lalu Umar pun berdiri memberikan makanan kepada laki-laki tadi. Ya, jadi Umar menyuguhkan makanan kepada istrinya agar istrinya ini memberikan makanan kepada yang wanita, dan Umar mengambil makan lagi mengasihkan kepada laki-laki yang anaknya baru lahir tersebut. Lalu dia mengatakan, kul, makanlah engkau, wahai saudara, ya, sesungguhnya engkau sudah berjaga malam. Nah, ini adalah sebuah kisah, subhanallah, yang menjadikan bagaimana seorang merasa tanggung jawab, ya, sebagai pemimpin. Dia berusaha untuk memperhatikan rakyatnya. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Afif. Beliau mutaraffi'an an amwalil muslimin. Dia menjauhkan diri dari harta kaum muslimin. Ya. Sampai-sampai dia jadikan, ya, hatta innahu ja'ala nafaqatahu wa nafaqata 'iyalihi kullu yawmin dirhamain. Sampai dia menjadikan hanya untuk nafkah dia dan nafkah anak-anaknya dari harta Baitul Mal hanya 2 dirham setiap hari. Coba lihat, presiden, ya, khalifah, orang yang tertinggi di dalam Islam. Dia hanya menggaji dirinya hanya 2 dirham di dalam untuk satu hari. Pada waktu di mana datang kepadanya harta rampasan perang yang dia tidak mengetahui berapa jumlahnya. Ya, banyak sekali. Lalu dia bagikan kepada kaum muslimin, harta-harta yang didapatkan dari hasil perang, dia bagikan ke muslimin. Dan tidak ada dia sisakan untuk dirinya sama sekali. Umar bin Khattab pernah mengatakan, anzaltu malallahi minni manzilata malil yatim. Harta Allah itu aku tempatkan pada diriku seperti harta anak yatim. Fa in istaghnaitu afaftu anhu. Jika aku sudah merasa cukup,
aku menjaga diriku darinya. Fa in iftaqartu akaltu bil ma'ruf. Jika aku butuh, aku akan mengambilnya dengan sekedarnya. Subhanallah. Ya. Ini Umar bin Khattab. Pada suatu hari dia datang, ya, mendatangi mimbar, dan beliau dalam keadaan, ya, sakit di perutnya. Nah, kemudian ada yang menceritakan kepadanya tentang madu, dan madu itu, ya, ada di Baitul Mal. Dia sakit perut, ya, dia pengen dengan madu yang ada di Baitul Mal. Ada satu wadah di Baitul Mal. Faqala yasta'dhinu ra'iyah. Lalu Umar minta izin kepada rakyatnya, ya, untuk apa? Untuk meminum madu karena dia sakit nih. Dia mengatakan, in adzantum li fiha akhadtuha wa illa fa inna alayya haramun fa adzanu lahu fiha. Ya. Dia katakan, jika kalian menyukai atau kalian mengizinkan aku, maka aku akan ambil. Tapi kalian tidak mengizinkan, itu adalah haram kepada diriku. Lalu, ya, para yang hadir pada saat itu dari rakyatnya, semuanya mengizinkan kepada Umar bin Khattab untuk memakainya. Akhwani dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran dari bagaimana Umar bin Khattab di dalam memimpin, ya, dan bagaimana iffahnya dia, yakni dia menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik, atau dia sangat tinggi waraknya. Kemudian yang kita lihat dari sisi yang lain, ya, adalah dari sisi ibadah. Banyak hal-hal yang bisa, ya, sebelumnya dari sisi keluarga, ya. Umar bin Khattab menikahi 9 orang perempuan, tapi tidak sekaligus, ya. Nah, ada yang dia mempunyai anak 14 orang anak, 10 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Istrinya sebelum Islam, ada istrinya setelah Islam. Ya. Nah, istrinya yang sebelum Islam adalah Qaribah binti Abi Umayyah bin Mughirah, ya, bin Makhzum. Dia adalah saudari dari Ummu Salamah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an menikahinya pada zaman jahiliyah. Ketika Umar masuk Islam, istrinya ini tetap dalam syiriknya, ya. Yani aslama Umar, baqiyat hiya ala syirkiha zawjatan lahu hatta tazula qawlu ta'ala wala tumsiku bi'asamil qawafir. Ya, setelah Hudaybiyah, ya, setelah Hudaybiyah, lalu ditalak oleh Umar, ya, kemudian dinikahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada saat itu dia adalah musyrik. Kemudian ditalaknya lagi, dan Umar tidak memiliki anak dengan dia. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah Ummu Kulthum, ya, dan dinikahi di dalam masa jahiliyah, maka lahirlah baginya Zaid dan Ubaidillah. Kemudian Umar mentalaknya setelah Hudaybiyah. Kemudian Zainab binti Mad'un, ya, Mad'un. Ini beliau nikahi waktu jahiliyah di Mekah,
kemudian masuk Islam, ya, dan hijrah bersamanya ke Madinah. Ya, Umar dan Zainab ini masuk Islam, ya, kemudian hijrah dengan Umar ke kota Madinah, dan bersamanya dua orang anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, dan kemudian lahirlah Hafsah Ummul Mukminin, dan Abdurrahman dan Abdullah lagi. Ya. Nah, jadi yang masuk dari istrinya yang dari jahiliyah yang masuk Islam itu adalah Zainab bintu Mad'un. Dia adalah ibunya dari Abdullah bin Umar, dan Hafsah Ummul Mukminin. Setelah masuk Islam, ya, setelah Islam, dia memiliki beberapa orang istri yang dia nikahi. Ya, di antaranya adalah Jamilah, ya, binti Thabit. Ya, dia adalah orang Ansariyah, ya, dinikahi pada tahun ke-7 dari hijrah. Lahirlah anaknya namanya Asim. Kemudian ditalak oleh Umar, ya, kemudian dinikahi setelahnya oleh Zaid bin Harithah. Kemudian yang kedua adalah Atikah binti Zaid. Ya. Dia adalah ibnatu Zaid bin Amr, yang dia saudari dari Sa'id bin Zaid, salah seorang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Nah, lahir di sini anaknya bernama Iyad. Kemudian Ummu Hakim binti Harithah. Ya. Kemudian Ummu Kulthum binti Ali. Dia adalah putri dari Ali bin Abi Thalib yang dinikahi oleh Umar sementara umurnya masih kecil. Ya. Dan itu adalah pada tahun ke-17 dari Hijriah. Ya. Jadi setelah di waktu dia menjadi khalifah. Dan Ummu Kulthum ini bersama Umar bin Khattab sampai Umar bin Khattab meninggal dunia atau terbunuh, ya. Dan dia adalah istrinya, wahia akhir azwajihi, dia adalah istrinya yang terakhir. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ya, adalah orang yang memberikan perubahan yang sangat besar sekali, dan banyak hal-hal yang telah dia lakukan pada masa khilafahnya. Masa khilafah dia itu adalah selama 10 tahun. Ya. Banyak daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab pada zaman dia. Dia telah menaklukkan Irak, dia menaklukkan Syam, dia menaklukkan Al-Quds, ya, yang kemudian dia yang menerima Masjidil Aqsa. Dia menaklukkan Mesir, Azerbaijan, dan negeri Faris, yaitu dialah yang memporak-porandakan Persia. Karena dia berhasil memporak-porandakan Persia, maka inilah salah satu penyebab dari kematian beliau. Ya. Kisah dari kematian beliau ini, ya, wafatnya beliau, di mana Umar bin Khattab berangan-angan dia mendapatkan syahadah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW telah mengisyaratkan, ya, ketika Nabi SAW di atas Uhud, ya, kata Nabi SAW, wahai Uhud, diamlah, sesungguhnya di atasmu tiadalah kecuali Nabi, kemudian Siddiq, dan 2 orang mati syahid. Pada satu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala naik di atas mimbar. Lalu dia menyampaikan khutbahnya, inna fi jannata adin qasran lahu 500 bab. Sesungguhnya di surga Aden itu terdapat sebuah istana yang memiliki 500 pintu. Ya, ala kulli babin 5,000 min al-huril 'ain.
setiap pintu itu ada 5.000 bidadari. La yadkhuluha illa nabiyyun, tidaklah masuk ke dalam tempat itu kecuali seorang nabi. Thumma altafata ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia melihat kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, qala hani'an laka ya sahibal qabr. Kabar gembira bagimu wahai yang memiliki kuburan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala au siddiq. Ya. Lalu Umar mengatakan yang keduanya adalah dimiliki oleh Siddiq. Ini orang betul-betul jujur. Lalu dia menoleh kepada kuburan Abu Bakar. Dia mengatakan, hani'an laka ya Abu Bakar. Ya, selamat bagimu wahai Abu Bakar. Semua dia mengatakan, atau syahid. Yani istana tadi juga bisa diraih oleh orang yang mati syahid. Ya. Wa aqbala ala nafsihi yaqul, wa inni laka syahadah ya Umar. Ya. Dia mengatakan pada dirinya, sesungguhnya aku ingin mati syahid wahai Umar. Thumma qala, innal ladzi akhrajani min Makkah ila Madinah qadirun an yasuqani ila syahadah. Sesungguhnya zat yang mengeluarkanku dari Mekah menuju Madinah sangat berkuasa untuk menggiringku untuk mati syahid. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan angan-angannya ditepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia keluar mengerjakan solat subuh pada hari Rabu tanggal 26 Zulhijjah pada tahun 23 Hijriah. Datanglah Abu Lu'lu' al-Majusi yang sudah mengintai-intai beliau. Ya. Dia di dalam solat. Wantadhar hatta sajad. Dia juga ikut dalam solat. Dia tunggu kesempatan itu ketika Umar di dalam sujud. Lalu Umar ditusuk dengan pisau, ya, yang ada di bersamanya. Kemudian dia juga menusuk 12 orang, ya, yang ada di sekitar Umar. Ya. Dari 12 itu meninggal 6 orang. Kemudian Majusi ini, Abu Lu'lu' Majusi ini, ya, menusuk dirinya sendiri. Ya, dia membunuh diri sendiri sehingga mati. Lalu Umar bin Khattab mewasiatkan untuk disempurnakan solat kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, untuk menyempurnakan karena sedang solat nih. Ya, melanjutkan. Setelah solat, kaum muslimin membawa Umar ke rumahnya. Ya, sebelum beliau wafat, ya, beliau meminta 6 orang dari sahabat agar mereka, salah satu di antara mereka menjadi khalifah. Ya, ala alla yamurra 3 ayyam illa wa qad ikhtara min bainihim khalifatan lil muslimin. Yaitu dengan disyaratkan jangan lewat 3 hari kecuali sudah dipilih salah seorang di antara mereka menjadi khalifah. Kemudian Umar meninggal dunia, ya, lalu dikuburkan di samping kuburan Abu Bakar Siddiq, ya, dan di lokasi kuburan Nabi Muhammad SAW. Ketika Umar bertanya siapa yang menusuknya, lalu dikatakan kepadanya bahwasanya dia adalah Abu Lu'lu' Majusi. Lalu dia mengatakan, alhamdulillah id lam yaqtulni rajulun sajada lillah. Dia mengatakan, segala puji bagi Allah, karena yang membunuhku bukanlah orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu dikuburkanlah dia di kamarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di samping Nabi dan Abu Bakar Siddiq, dan kepemimpinannya, ya, berlanjut selama 10 tahun 6 bulan. 10 tahun 6 bulan.
Adapun keberhasilannya sebagaimana sudah kita sebutkan tadi sangat banyak sekali, ya. Kemudian di antara ibadah-ibadah yang dia lakukan, ya. Pada zaman beliau adalah orang pertama yang mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih, untuk satu imam dalam satu masjid. Ya, dialah yang pertama yang menetapkan itu. Ya, makanya mungkin beliau mengatakan ni'mat bid'atu hadhihi. Ini bid'ah yang paling baik. Ini bukan berarti perkara yang belum pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi pernah melaksanakan sholat tarawih dengan imam, ya beliau menjadi imamnya 3 hari. Setelah itu Nabi SAW membiarkan kembali para sahabat untuk sholat. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang sendirian di dalam satu masjid. Ya. Nah, kemudian Umar berinisiatif untuk mengumpulkan kembali. Ya. Nah, dahulu Nabi pernah, tapi ini mau dirutinkan. Kemudian juga Umar juga adalah orang pertama yang menjadikan khilafah itu adalah hasil dari musyawarah antara beberapa orang yang telah ditunjuk. Ya. Nabi SAW membiarkan, tidak menunjuk, ya, tapi membiarkan itu semuanya kepada kaum muslimin. Namun ada isyarat-isyarat yang menunjukkan kepada Abu Bakar. Namun kedudukan Abu Bakar menjadi khalifah itu setelah hasil musyawarah dari kaum muslimin. Adapun Abu Bakar menunjuk Umar langsung, ya, menunjuk Umar langsung yang menjadi penggantinya setelah beliau. Adapun Umar, dia tidak tunjuk orang tertentu dan dia juga tidak melepaskan hal itu secara terbuka, tetapi dia tunjuklah orang-orang 6 orang, ya, yang menjadi salah seorang dimusyawarahkan menjadi khalifah di antara mereka tersebut. Umar adalah orang pertama yang memberikan perluasan untuk pembangunan Masjid Nabawi. Ya, ini dari sisi kemajuan yang dilakukan. Kemudian Umar adalah orang yang pertama memberikan hadiah untuk hafalan Al-Quran. Ya. Kemudian dia adalah orang yang pertama yang memundurkan makam Ibrahim dari posisinya yang asli. Jadi makam Ibrahim kalau kita lihat itu terlalu berjarak dari Ka'bah. Sebenarnya dia dekat karena makam itu, posisi itu adalah tempat tempat berpijaknya Nabi Ibrahim dalam membangun Ka'bah. Nah, kemudian karena posisinya terlalu dekat dengan Ka'bah yang menghalangi orang bertawaf, maka Umar berinisiatif untuk memundurkannya kepada posisi yang sekarang ini kita lihat. Ya. Kemudian Umar yang telah menyatukan manusia untuk sholat jenazah dengan 4 takbir. Ya, karena di dalam sholat jenazah itu ada yang 5 takbir dalam riwayat, ya, ada yang 7. Nah, namun Umar menetapkan itu adalah takbirnya 4 kali. Adapun hubungan dengan selain dari kaum muslimin, sikapnya Umar, ya, Umar adalah orang yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab, ya, dan dia orang yang pertama menggugurkan kewajiban pajak atau jizyah dari orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah dari ahli kitab. Ya. Dan dia adalah orang yang memberikan harta dari Baitul Mal kepada orang-orang fakir ahli kitab. Ya. Dan beliau melarang untuk menghancurkan gereja-gereja orang Nasrani. Ya. Kemudian beliau yang menyuruh untuk mengambil jizyah atau upeti atau pajak dari orang-orang ahli kitab sesuai dengan tingkat kehidupannya. Dan banyak lagi
ya hal-hal yang kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Dalam politik juga dia memiliki banyak hal yang tercatat, ya adanya administrasi kenegaraan yang lebih baik, ya kemudian banyak hal-hal yang sangat bermanfaat di dalam di dalam pemerintahan, sehingga pemerintahan Umar bin Khattab merupakan semacam acuan terhadap pemerintahan setelahnya. Ya. Di antaranya misalkan awwalu man dawwana dawawin. Dia adalah orang yang pertama yang membuat penulisan sekretariat, ya, kesekretariatan negara, ditulis, ya, surat masuk surat keluar. Dia adalah orang yang membuat wakaf, ya, auqafil Islam, ya. Dia ada pertama membuat lembaga wakaf. Dia adalah yang pertama membuat Baitul Mal untuk kaum muslimin. Ya. Dia adalah orang yang pertama untuk menetapkan zakat untuk kuda, ya, zakat untuk kuda. Sementara kita mengetahui bahwa kuda untuk dipakai. Nah, ada kuda yang dikeluarkan zakatnya. Ada yang kemudian dia adalah orang menetapkan nafkah anak yang ditemukan, ya, anak yang ditemukan untuk diambil dari Baitul Mal. Dan masih banyak lagi, ya, keberhasilan dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan ini adalah sangat penting bagi kita, ya, khususnya kita yang berada di lingkungan Darul Iman, untuk membaca lagi biografi Umar bin Khattab. Kalau bisa kita jadikan itu adalah kisah-kisah yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak murid kita, baik tingkat TK, SD, SMP, SMA. Kita berikan kisah-kisah yang bisa menarik atau memberikan dorongan semangat, ya, kepada anak-anak kita yang bisa dicontoh. Baik tadi yang kita lihat bahwasanya Umar menekankan kejujuran, Umar mewanti-wanti kebohongan, ya, dan seterusnya. Maka oleh karena itu ini adalah contoh dari biografi yang sangat pendek sebenarnya yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini membuka wawasan kita di dalam sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sebenarnya untuk pembahasan Umar bin Khattab ini sangat luas sekali, ya. Perlu ada episode-episode yang mana memang kita bisa mengambil i'tibar dan pelajaran dari kehidupan beliau. Demikian yang dapat kita sampaikan. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri dan kepada kita semua untuk bisa menjadikan, ya, tauladan bagi kita dan dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam.
Ya, silakan mau bertanya dalam masalah apa yang sudah kita bahas atau permasalahan-permasalahan yang lain yang mungkin yang perlu ditanyakan dalam apa namanya dalam pembahasan fikih ke atau apa ya, atau memang masya Allah sudah bisa menanggulangi permasalahan sendiri ya. Mungkin sebagai informasi kita sampaikan kepada kawan-kawan semuanya ya, bisa kalau seandainya ada kendala, ada yang perlu ditanyakan, silakan dicatat pada saat kita ingat. Bikinkan buku catatan sendiri atau di handphone kita sendiri, karena memang ketika kita berkumpul seperti ini tidak hadir kepada kita pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan ya, kadang-kadang lupa dia. Tapi ketika kita sudah catat, maka mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk menyampaikan pertanyaan. Dan terkadang pertanyaan yang kita sampaikan juga ternyata kawan-kawan yang lain pun memiliki pertanyaan yang sama. Ya. Kisah tersebut terjadi perbedaan dari kalangan ulama sejarah ya. Memang ada yang menceritakan itu, tapi saya tidak hadir sekarang mana yang rajih. Ya, mana yang rajih, wallahu a'lam. Mungkin dari kawan-kawan kita ada yang mendapatkan informasi mana yang rajih. Ya, dan memang itu adalah masyhur di kalangan sejarah atau sejarah yang kita pernah baca gitu. Wallahu a'lam. Ya, kita mengetahui bahwa Umar adalah termasuk orang yang sangat-sangat dibenci oleh orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah. Dan kemudian Abu Bakar ya juga. Pertama Abu Bakar karena mereka menganggap bahwa Abu Bakar telah merampas hak khilafahnya Ali bin Abi Thalib. Adapun Umar karena Umar memperandakan kerajaan mereka. Ya, dialah yang menaklukkan, pada zaman dialah ditaklukannya Persia, di mana Persia pada zaman dahulu adalah sebagai negara adidaya. Nah, karena kalau kita lihat Syiah itu pada intinya adalah mereka untuk menghidupkan kembali agama Majusi ini, agama Persia ini. Ya. Sehingga dari imam-imam yang mereka agungkan itu adalah orang yang dari keturunan Husain, tidak keturunan Hasan. Kenapa keturunan Husain yang lebih mereka anukan? Karena Husain menikah dengan anak kaisar mereka. Ya, dari putri kaisar mereka. Nah, jadi mereka membanggakan itu, ya, karena masih ada keturunannya, gitu ya, keturunan dari kaisar mereka. Nah, makanya di mana-mana, dan ini adalah pengakuan dari ulama-ulama Syiah.
bahwa kebencian mereka kepada Umar bin Khattab disebabkan Umar berhasil memporak-perandakan dan menaklukkan Persia. Wallahu a'lam. Ya, tidak apa-apa. Kita kan berhubungan dengan orang yang punya rumah. Adapun dia berhubungan dengan orang yang punya tanah itu mau bagaimana, tidak ada masalah. Kita keluar dari tanggung jawabnya. Ya, mungkin dia sudah sepakat untuk menyewanya, memang untuk akan dibangun. Ya, dia misalkan dia kontrak itu rumah tanah itu 10 tahun, lalu dia bangun. Lalu mungkin kesepakatannya setelah habis 10 tahun, bangun itu diserahkan kepada yang pemilik rumah tanah. Tidak ada apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Karena itu adalah hubungan mereka, tidak ada hubungannya dengan kita. Wallahu a'lam. Hatta kalau seandainya kita tinggal di satu rumah, yang mana rumah itu bukan milik yang menyewakan ke kita, lalu kita sewa, ya boleh jadi mereka sudah sepakat bahwasanya hukum asalnya tentu dia tidak boleh menyewakan lagi apa yang dia sewa dari orang, kecuali kalau ada kesepakatan dan ada minta izin. Kalau seandainya diizinkan oleh pemilik yang pertama, maka boleh. Kalau tidak boleh, berarti dari dirinya sendiri adalah tidak boleh, tidak halal baginya. Bagi kita, karena kita tidak kita tidak tahu dengan kasus dia, maka kita sewa, ya, sesuai dengan akad kita. Wallahu a'lam. Kalau katakan ada sunnahnya, nggak ada sunnahnya. Mana ada sunnahnya? Sunnah untuk acara di Padang TV, nggak ada. Sunnahnya presenter, nggak ada sama sekali. Ya. Kemudian presenter wanita, nggak ada sunnahnya tentu ya. Sadaqallah azim, tidak ada sunnahnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah boleh kita ikuti atau tidak? Atau bukan itu mungkin pertanyaan lebih tepat ya. Mungkin yang pertanyaannya apakah kita tetap untuk mengikuti hal yang demikian atau tidak. Kalau kita berikan alasan kita. Wallahu a'lam. Iya. Terkait bagi kita adalah di sini adalah kehati-hatian. Kehati-hatian di dalam sholat berbeda dengan kehati-hatian di dalam puasa. Kehati-hatian dalam sholat, kita harus memastikan waktu sholat kita itu betul-betul pada waktu sholat sudah masuk. Sementara kita menahan puasa, jangan di waktu yang kita ragu atau kita pastikan dia sudah terbit. Tapi
adalah pada tentu kita pastikan kita menahan sebelum masuknya waktu subuh. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita mengikuti waktu yang biasa, itu tidak apa-apa. Nah, menahan pada waktu yang kedua mungkin itu menjadi polemik, ya. Nah, maka oleh karena itu saya melihat bahwa walaupun azan pertama, azan yang pada umumnya kita masih tersisa untuk minum, maka lanjutkan aja untuk minum kita, ya. Nah, tapi jangan sampai datang masa azan yang kedua. Kalau misalkan terbangun kita setelah azan dari yang umum, kemudian masih ada azan yang kedua yaitu 8 menit dari masuk waktu pertama, maka saya melihat insya Allah tidak apa-apa, kita tetap masih bisa makan. Tapi ketika kita dari awal, lalu tentu kehati-hatian kita lebih kita lakukan. Wallahu a'lam. Ketegasan Umar, bagaimana? Nggak tahu saya, nggak tahu. Ya mungkin ada ikhwan kita yang ada mengetahui kisah itu, saya tidak tahu. Barakallahu fiik, hayakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan terima kasih atas keikutsertaan semuanya. Saya melihat memang yang lebih tepat itu memang kita pakai Zoom ketimbang dari kajian kita yang pertama, ya. Rasanya kalau kajian yang pertama dibiarkan saya sendirian. Nah, kalau di sini kayaknya audiennya banyak nih, gitulah. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan dan ibadah kita yang telah kita lakukan, dan semoga Allah tetap memberikan semangat dan semangat kita untuk beribadah dari sisa-sisa waktu yang masih ada 20 hari ke depan ini. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.